Hari ini Pak Tanaya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, materi sejarah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Selamat menyaksikan. Hijrah adalah sebuah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah guna mempertahankan dan menegakkan akidah dan syariatnya. Faktor yang mendorong Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah adalah yang pertama, adanya pemboikotan dan ancaman terhadap diri sendiri dan pengikutnya dari kaum Quraisy. Yang kedua, Yasrib atau Madinah, tempat yang paling dekat dengan kota Mekah. Yang ketiga, penduduk Yasrib dikenal dengan kelembutan dan kebaikan hatinya. Yang keempat, hijrah merupakan keharusan dan perintah Allah agar Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempelajari tentang timeline perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju Madinah. 28 Safar, Nabi Muhammad keluar dari rumah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, Nabi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Setelah dirasakan aman, Nabi Muhammad pada tanggal 1 Rabiul Awal memulai perjalanan ke kota Yasrib dengan menempuh jarak 380 km. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad tiba di kota Quba dan mendirikan sebuah masjid pertama, yakni Masjid Quba. Akhirnya, pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad tiba di kota Madinah dan disambut dengan riang gembira oleh penduduk Madinah yang disebut dengan kaum Muhajirin. Sedangkan yang mengiringi Nabi berhijrah dari kota Mekah disebut dengan kaum Ansor. Akhirnya, sesampai di kota Madinah, Nabi Muhammad melakukan strategi dakwah. Strategi dakwah yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat dakwah dan ibadah. Yang kedua, membangun ekonomi. Beliau membangun pasar di sekitaran masjid. Yang ketiga, Nabi Muhammad membuat piagam Madinah untuk persatuan dan toleransi antar umat beragama. Yang keempat, mempersatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah di Madinah seperti peperangan yang dilakukan antara kaum kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad yang meliputi perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Kemudian Nabi Muhammad pun juga pernah mengadakan perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian gencatan senjata antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy selama 10 tahun. Karena perjanjian Hudaybiyah dilingkari oleh orang-orang Quraisy, kemudian Nabi Muhammad mengadakan Fathul Makkah. Fathul Makkah adalah sebuah peristiwa pembebasan kota Mekah dari cengkraman orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad mengadakan Haji Wada atau haji merupakan haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad. Setelah Haji Wada, Nabi Muhammad mengalami sakit dan kemudian Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal dan dimakamkan di kamarnya sendiri di rumahnya Aisyah. Dan sekarang makam tersebut menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Nilai-nilai yang bisa diambil dari dakwah Nabi Muhammad di Madinah, yang pertama adalah keberanian dan tekad beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu berada di depan kaumnya. Yang kedua, dakwah menggunakan kasih sayang, tutur kata yang baik dan tidak mendendam dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah menggunakan strategi yang tepat dengan kecermatan dari beliau untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat di Madinah maupun kondisi masyarakat di Mekah. Terima kasih anak-anak. Materi mengenai strategi dakwah Nabi di Madinah sudah Bapak sampaikan. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.